Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yana Study from GPIB. Today I will present about implicator. Implicator is something speakers suggest or implies without utterance, even though it is not literally expressed. Jadi, implicator adalah sesuatu yang mempunyai implikasi dengan sebuah ujaran meskipun itu tidak secara non-literal atau sesuatu yang tersembunyi di balik gejala. Jadi implikator bisa dikatakan sebagai sebuah kesimpulan yang tersembunyi atau makna tersembunyi dalam sebuah kalimat. Terus apa sih pentingnya implikator dalam percakapan? Pentingnya implikator karena dalam perkara tertentu atau hal-hal tertentu ini lebih efektif kalau kita komunikasikan secara implisit daripada saat kita mengucapkan secara belak-belakan atau panjang lebar. Itulah alasan mengapa dalam kehidupan manusia, terutama dalam berkomunikasi dengan satu sama lain, diperlukan yang namanya implicator. Conversational implicator itu adalah munculnya implikasi-implikasi, kesimpulan-kesimpulan atau implisit yang terjadi karena komunikasi antara the speakers dan the heard, di mana ketika mereka berkomunikasi, kita akusisikan mereka itu sudah menghormati hukum-hukum dalam conversation. Jadi dalam ilmu-ilmu pragmatik kita dikenalkan dengan yang namanya bagaimana orang itu berkomunikasi dan berinteraksi kebahasaan dan mereka itu sudah paham the general rule of conversation atau cooperative principle. Munculnya implicator yang terjadi karena banyaknya asumsi bahwa orang yang berbicara itu sama-sama menaati the rule of conversation. Jadi munculnya dari situ yang dinamakan conversation implicator. Conversational itu bisa terjadi kalau dua-duanya kooperatif, antara yang berbicara dan pendengar itu sama-sama kooperatif, dan mereka itu bisa bekerja sama dalam keadaan senang maupun dalam mereka tidak mood untuk berbicara dengan lain. Tetapi kalau mereka kooperatif dalam conversation dan mereka itu relevan dengan visi dan misi dari conversation, maka pembicara itu dapat mengimplikasikan meaning dari preposition itu tidak harus secara belak-belakan, dan dia yakin bahwa orang yang dia ajak bicara itu akan paham. Dan proses proposition ini tidak hanya hadir dalam bentuk kata-kata dan makna yang mengikuti kata yang diucapkan, di mana kata itu sama sekali bukan bagian dari meaning tersembunyi dari sebuah sentence atau makna di baliknya. Misalnya, ada dua orang sedang menonton televisi dan salah satunya bertanya, "Are you watching this program?" Pertanyaan ini bisa jadi bermakna, "This program bored me. Can we turn the television off?" Jadi dalam pernyataan ini kita tuh tidak diharapkan untuk menjawab dengan sekedar ya atau tidak. Jadi penanya itu mempunyai makna tersembunyi yang bisa berarti bahwa program ini tidak menarik atau program ini membosankan, dan bisakah kita melakukan hal lain, atau bisa jadi bisakah kita pindah ke channel yang lain, bisa jadi seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan implicator. Jadi conversational implicator adalah ketika munculnya sebuah implicator karena conversation yang di dalamnya kita asumsikan ada dua orang yang sama-sama menghargai the rule of conversation. Utterance, contoh utterance, gorila telah membunuh duta besar Amerika Serikat. Dari kalimat tersebut intelnya sudah pasti duta besar Amerika Serikat sudah meninggal.
Kalau pernyataan kalau pertanyaan entelemennya kalau pernyataan benar, entelemennya pasti benar dan tidak bisa dibatalkan dan pasti tidak bergantung dengan konteksnya. Jika proposisi pertama benar, maka yang kedua sebagai entitlement pasti benar. Implicator bisa di-cancel. Implicator itu bisa dipahami atau tidak oleh listener jika tidak terlalu yakin, tapi percaya diri atau confident dengan apa yang dia mau, seperti itu sebenarnya bisa dibatalkan. Maksudnya bisa dibatalkan oleh speakers bahwa kesimpulan itu salah. Contohnya, terjadi konfesional antara A dan E sedang berbicara. A berbicara, John ate a large sum of cookies. Artinya beberapa kue dimakan oleh John. Maka secara semantik adalah yang pertama, John makan sebagian dan masih tersisa. Dan yang kedua adalah John makan semuanya. Makna dalam pandangan pragmatik adalah John makan sebagian dan dalam kurang waktu tersebut masih tersisa atau sudah bisa habis. Nah, conversational implicator maksudnya adalah apa yang dikomunikasikan di luar apa yang kita katakan, kadang-kadang bukan yang kita mau katakan, tetapi malah bisa bertentangan. Contohnya, ketika perempuan sedang marah ditanya apakah kamu marah dengan perempuan itu, apakah kamu marah, dan perempuan itu menjawab aku tidak marah. Yang kedua, munculnya implicator karena adanya asumsi bahwa yang bicara itu terikat dan prinsip-prinsip kooperatif dalam melakukan komunikasi. Cooperative principle. Prinsip ini membuat komunikasi berjalan dengan baik sehingga meskipun ada pesan-pesan yang tersembunyi di balik kata-kata tersebut atau dalam kalimat yang kita konversasikan, itu bisa ditangkap oleh orang yang kita ajak bicara atau listener. Conversational principle, intinya be kooperatif atau orang yang kita sedang ajak bicara itu kooperatif, dan cooperative principle is umbrella atau payung dari payung yang memayungi 9 components that guide how we communicate. These 9 components are grouped together into 4 categories called maxim conversation. Jadi, make your conversational contribution such as required at the stage at which occur kontribusi percakapan kita itu adalah sesuai dengan apa yang diminta, apa yang diperlukan, sesuai dengan kondisinya, by the action, purpose, or direction the talk exchange in which the engage, dengan tujuan dan arah yang bisa diterima percakapan yang terlibat di dalamnya. Jadinya ada 9 komponen prinsip yang mengguide bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan satu sama lain. 9 komponen tersebut kemudian oleh Chris dikumpulkan dalam 4 kategori besar yang disebut dengan maxim of conversation. Kategori tersebut adalah maxim of quality, maxim of quantity, maxim of relation, maxim of manner. Yang pertama, maxim of quality. Ada 2 komponen dalam maxim of quality. Yang pertama, kalau kita berbicara dengan seseorang, jangan mengungkapkan sesuatu yang belum kita yakini itu salah. Jadi jangan berbohong. Orang yang berbohong itu mencederai prinsip conversation. Jangan mengatakan sesuatu yang kurang buktinya. Jadi kita harus mengatakan sesuatu yang memang benar, itu benar artinya dan kita mempunyai bukti. Yang kedua, maxim of quality. Ada 2 komponen dalam maxim of quality. Yang pertama, apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan apa yang diminta, jangan kurang dari apa yang diminta. Dan yang kedua, jangan melebihi apa yang diminta, jangan memberi informasi yang tidak diminta. Yang ketiga, maxim of relation. Ada 1 komponen. Yang pertama, jawaban pertanyaan itu kita harus relevan, harus
menjawab pertanyaan tersebut. Yang keempat, maximum of manner. Ada 4 komponen. Be precise, be specific, avoid absurdity, hindari yang tidak jelas, avoid ambiguity, hindari ambigu, be brief, avoid unnecessary proximity. Jadi singkat saja dan menjawab apa yang diperlukan. Be orderly, tertib. Jadi 9 komponen ini berada dalam cooperative principle. Sekarang kita akan melihat bagaimana orang melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana orang itu memperlakukan 4 maksim ini? Pilihannya ada 4. Pertama, bisa saja orang itu taat. Taat itu dinamakan observe. The speaker may observe the maxim. This default assuming. Yang kedua, the speaker may opt the of maxim by using a phrase that eliminates or mitigates the effect of maxim and signal to the address. This phrase called hedge. Misalnya dalam prinsip maxim of quality itu kan ada yang diminta untuk menyampaikan sesuatu yang memang betul diperlukan ketika orang yang kita ajak bicara itu ternyata sudah tahu hal itu. Sebenarnya itu tidak penting bagi kita untuk menyampaikan sesuatu yang sudah kita ketahui. Dalam prinsip maxim of quality, kita diminta untuk menyampaikan sesuatu yang memang diperlukan. Ketika orang yang kita ajak bicara itu ternyata sudah tahu hal itu, maka sebenarnya tidak terlalu penting bagi kita untuk mengulangi atau menyampaikan sesuatu yang sudah mereka atau orang yang kita ajak bicara itu informasi tersebut sudah diketahui. Dalam kondisi tertentu, the speaker bisa jadi ragu orang yang dibicara ini sudah tahu atau belum, dan mereka berbicara melakukan sebagaimana mungkinnya Anda sudah ketahui. Nah, kalimat tersebut disebut head cues. 3. Pembicara tersebut sengaja melanggar maksim. Jadi pelanggar itu memang dalam pengetahuan orang yang diajak bicara, tapi tanpa disadari oleh orang yang diajak bicara. Contohnya, orang yang menulis cerpen, dia tahu bahwa cerpen itu adalah cerita fiksi, tapi yang membaca juga tahu kalau itu cerita fiksi, jadi itu bukan bohong. Namanya floating of maxim. Contohnya, percakapan antara A dan B. A, nah sudah makan. B, belum masak Pak. Itu kan tidak menjawab apa yang diminta oleh pelanggar maxim of quality, tetapi pelanggaran itu diketahui dan disadari oleh A, maka disitulah timbul speaker violate in maxim. Jadi dia berbohong, dia melanggar maxim of quality. Dia bertanya sesuatu yang dia percaya itu salah, tapi alamatnya atau address-nya tidak tahu. Ini dimaksud dengan berbohong dan melanggar cooperative principle. Dalam maxim of quality, misalnya dia mengatakan as far as I know, karena dia tidak yakin betul dengan prinsipnya, dia harus mempunyai prinsip dan bukti yang benar. Maka untuk menjembataninya, dia mengatakan as far as I know, I may be wrong that, as probably you already know. Itu pelanggaran maxim of quality, tapi dia memberi jembatan antara kata-kata tersebut atau relation. Walaupun tidak menyambung, tapi dia memberi hedges setelah apa yang dia katakan, kemudian membawa topik baru yang walaupun tidak ada hubungannya dengan topik sebelumnya. Atau manner itu kan be clear, yang jelas dia tidak bisa menjelaskan dengan baik, lalu dia kasih I'm not sure if this be clear, but dia mencoba menjelaskan dia sendiri, tapi dia sendiri tidak yakin itu jelas atau tidak. Itu sebenarnya di pelanggaran maxim of manner, tapi tetap lakukan yang namanya head cues. Perbedaan antara floating dan floating of maxim. Floating, contohnya, teacher to a student who arrived late more than 10 minutes in the classroom. Dia mengatakan bahwa muridnya yang terlambat itu
kamu sangat tepat waktu, selamat datang, seperti itu. Itu termasuk pelanggaran maxim of quality. Mengatakan sesuatu yang dia yakin itu salah, tapi muridnya paham sehingga ia meminta maaf. Yang fielding, kalau fielding seakan-akan dia itu tidak jujur secara semantik, tetapi secara pragmatik gurunya itu jujur dan tidak ada pelanggaran karena sama-sama mengetahui maksud dari perkataan itu apa, dan gurunya itu tidak menyesatkan muridnya. Berbeda dengan kasus yang contoh kasus berikut. Maxim fielding, the boy has playing games for horse. Kemudian ibunya bertanya, did you study all day long? Yes, I have been studying until now. Nah, itu yang namanya berbohong. Dia bermain game seharian, kemudian ditanya ibunya, dia malah belajar seharian penuh. Perbedaan antara convolutional implicator O dan convolutional implicator F. Convolutional implicator O adalah convolutional implicator that arise from observing the maxim. Orang yang memperlakukan maxim tadi kan ada 4. Yang pertama observing, yang kedua opting out, yang ketiga floating, yang keempat violating. Yang dapat memunculkan implicator ada 2, yaitu observing dan floating. Orang yang ketika berbicara dan pembicaranya betul-betul observe the maxim itu bisa memunculkan implicator atau conversational implicator O. Contohnya, John passed away last week. Implicator ditandai dengan plus kemudian dipanah. Implicator apabila mengatakan bahwa John passed away last week, itu berarti the speaker believe that John itu passed away last week dan dia itu mempunyai bukti, itulah yang dinamakan oleh maxim of quality. Namun jika orang itu mengatakan John passed away last week, dia tidak benar-benar tahu itu ada bukti, itu bukan masuk quality. Kemudian kalau dia memang pembicara itu benar-benar observe of the maxim, itu berarti dia percaya bahwa apa yang dia sampaikan itu benar dan dia punya bukti bahwa itu betul-betul memang terjadi, bahwa John itu passed away last week. Maxim of quality, John has 6 cars. Implicator dalam pandangan pragmatik. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa John has 6 cars, berarti John itu mempunyai 6 mobil, meskipun dalam semantik kalaupun John mempunyai lebih dari 6 mobil, lalu dikatakan bahwa John has 6 cars, tetap benar bahwa dalam tersebut John mempunyai 6 mobil, tapi dalam prinsip komunikasi itu tidak benar, karena dalam prinsip komunikasi orang yang diminta untuk menyampaikan apa yang diperlukan, tidak kurang dan tidak lebih. Dan dalam prinsip maxim of quality, kalau orang itu benar-benar observe of the maxim of quality ketika ia mengatakan bahwa John has 6 cars, maka itu mengindikasikan bahwa John itu memang betul-betul mempunyai 6 mobil, relation atau relevan. Dalam implicator O, jika kita melihat jawabannya sudah relevan dengan pertanyaan, kita dapat diambil kesimpulan bahwa yang sekarang ini before at least were at museum open. Kalau misalnya museum buka jam 9, berarti sekarang belum jam 9. Manner, salah satu komponennya adalah be orderly. Kalau kita urut dalam mengatakan sesuatu, contohnya John wash his hand and eat snacks. Jadi yang pertama John lakukan adalah John wash his hand. John itu mencuci tangannya. Yang kedua baru John eat snack. John baru memakan snacknya. Conventional implicator F. Conventional implicator that is on floating the maxim but nevertheless following the cooperative principle. Jadi sebenarnya orang yang sedang kita ajukan floating itu tidak melenceng dari cooperative principle, karena orang yang diajak bicara itu kalau orang itu floating the maxim, jadi tidak ada penyesatan. Contohnya, you are so smart, tetapi in the certain condition you are not smart at all.
floating the maxim of quality. Quality-nya itu karena orang yang mengatakan you are not smart at all. Pelanggaran maxim of quality. Contohnya, Mom, have you finished your homework? Kids, I have finished my algebra. Intinya jawaban itu tidak straightforward, tetapi dia menjawab muter-muter terlebih dahulu, tidak langsung menjawab pertanyaan ibunya, tetapi ibunya mengetahui bahwa dia mengerjakan PR meskipun dia mempunyai beberapa PR yang lainnya. Yang kedua, pelanggaran maksim tapi masih kooperatif. Contohnya, John membicarakan Susan, tetapi kemudian Mary menjawab, jangan membicarakan Susan, itu tidak baik. Kalimat itu mungkin terkesan tidak nyambung, namun tetap bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi itu ya disamakan implicator. Pelanggaran maxim of manner. Contohnya, A, siapa yang memecahkan vas bunga ini? Kemudian B menjawab, salah satu dari anak bapak. Jawaban itu tidak langsung menjawab pertanyaan atau masih muter-muter. Pelanggaran ini termasuk pelanggaran atas cooperative principle, dan itu diketahui oleh orang yang kita ajak bicara sehingga timbul yang namanya confusional implicator F. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.